pemuda tega serahkan pacar kepada 3 orang temannya di Taman Fronteria Atambua. Peristiwa ini berawal pada hari Kamis 16 Februari 2023 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Taman Fronteria Atambua. Selamat pagi pemirsa, Vlog Mora News kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani aktivitas Anda pagi ini. Di antaranya, seorang pemuda tega menyerahkan pacar ke 3 orang temannya. Selain itu, kami juga menghadirkan kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Karin Monda, inilah Vlog Mora News selengkapnya. Kita ke berita pertama pemirsa, seorang pemuda tega serahkan pacar kepada 3 orang temannya di Taman Fronteria Atambua. Peristiwa ini berawal pada hari Kamis 16 Februari 2023 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Taman Fronteria Atambua. Tragis menimpa remaja berusia 16 tahun sebut saja Mawar. Sang pacar yakni Okto tega menyerahkannya kepada 3 temannya yakni Goris, Jovi, dan Dorus pada Kamis 16 Februari 2023 di Gor Atambua. Kejadian berawal pada Kamis 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita. Saat itu, keempat pelaku sedang duduk bersama di rumah tersangka Okto di Raibasin, Kecamatan Tasifeto Timur. Korban Mawar mengirim pesan di inbox Facebook mengatakan kalau dirinya sedang tersesat di dekat Gor Atambua. Ia meminta tolong tersangka Okto menjemputnya. Okto mengajak ketiga tersangka lainnya pergi ke Atambua menemui korban Mawar. Dalam perjalanan, Okto mengatakan kepada ketiga tersangka bahwa korban Mawar bisa dipakai. Setibanya di Taman Fronteira, Okto menurunkan ketiga tersangka di Taman Fronteira dan dia menjemput Mawar di dekat Gor Atambua. Setelah menjemput dan membawa Mawar ke Taman Fronteira, Okto dan korban turun lalu bergabung bersama ketiga tersangka lainnya. Berselang 5 menit, Okto beralasan membeli rokok, namun sebelum pergi, tersangka berkata menggunakan bahasa Tetun yang tidak dimengerti oleh korban. Setelah itu Okto pergi, barulah ketiga tersangka yang merupakan teman dari tersangka Okto secara bergantian mengajak korban dengan membujuk korban Mawar dan melakukan secara bergantian. Usai melancarkan aksi, ketiga tersangka meninggalkan korban sendirian di Taman Fronteira. Para pelaku pun dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlinda Junto pada pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP Pidana Jo pasal 56 ayat 1 kedua KUHP Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kita kedua hadir di Kota Kupang, di mana orang tua murid di salah satu sekolah SMA Negeri 5 Kota Kupang protes mengenai kebijakan sekolah jam 5 pagi. Mereka mengatakan bahwa kebijakan ini tidak tahu wujudnya apa lantaran keputusan atau kesepakatan. Orang tua keberatan dan mempertanyakan dasar hukum pemberlakuan kebijakan sekolah jam 5 pagi. Sejumlah orang tua murid protes dengan kebijakan baru Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, yang menerapkan jam masuk sekolah SMA SMK di Kupang menjadi pukul 5 Wita. Para orang tua keberatan dan mempertanyakan dasar hukum pemberlakuan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi bagi siswa SMA yang telah berlaku sejak Senin 27 Februari lalu. Martinus selaku salah satu orang tua siswa SMA Negeri 5 mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tak menjelaskan kebijakan baru ini kepada para orang tua murid. Menurutnya, kebijakan ini diterapkan secara tiba-tiba. Ia menjelaskan mendapat informasi tentang kebijakan masuk sekolah pukul 5 Wita tersebut lewat WhatsApp grup sekolah yang berisi para orang tua siswa. Martinus mengatakan, kebijakan ini juga berdampak terhadap keamanan dan kesehatan anak-anak. Ia mengaku bahwa selama ini telah berupaya agar anak mendapatkan waktu tidur yang baik. Sebanyak 3 tersangka kasus korupsi pembangunan tangki septik individual di Desa Biuduk Foho, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, mengembalikan uang yang menjadi kerugian negara sebesar 279 juta.
Jangan kemana-mana, berita selengkapnya setelah jeda pariwara berikut. Hai guys, ayo berpikir jernih. Masa iya Sprite sekarang segernya bener nyata? Apalagi ada campuran lemon di dalamnya. Cobain aja deh. Tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini gak penting? Faktanya, kamu udah nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang, kamu jadi haus dan pingin minum Sprite. Karena Sprite nyatanya nyegerin. Jelang Ramadan stok galon gak aman? Gampang, pesan sekarang kami antar. Puasa tetap sehat, Aqua dulu. Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Beneran doyan lo sama gue. Orang marah-marah masih ditungguin tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh. Gak apa-apa, masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Yuk ikutan Bang Bang Share It One Hap Challenge. Wah. Masukkan ke mulut dalam sekali hap. Terus katakan Bang Bang Share It. Bang Bang Share It. Hey. Dengan karamel lembut dibalut coklat tebal yang lumer di mulut. Bang Bang Share It. Enaknya seseru itu. Tak terasa sudah sekian lama. 50 tahun, Ultramilk jadi pionir susu UHT dan tetap menjadi nomor 1 di Indonesia. Menutrisi negeri setiap hari sampai segala penjuru. Memberi rasa terbaik susu asli. Menemani dari dulu hingga kini. 50 tahun sudah kita lewati. Menjadi pionir susu UHT yang tak pernah berhenti berinovasi. Salut untuk cinta yang kita bagi dari tangan kami ke tanganmu dan seterusnya. Untuk ratusan tahun lagi, menutrisi negeri sepenuh hati. Dapat hadiah! Mau dong dapat hadiah? Download Shopee dapat hadiah, hadiah, hadiah. Yuk download Shopee sekarang, dapat hadiah. Download Shopee dapat hadiah, hadiah, hadiah. Download Shopee sekarang, dapat hadiah. Yuk download Shopee dapat hadiah. Download Shopee, dapat hadiah. Ayunkan tangan dan langkahkan kaki, terus kuat, lebih gesit, lebih enak. Hilo Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Buat kami, kuat dan gesit sampai nanti-nanti. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Beneran doyan lo sama gue. Orang marah-marah masih ditungguin tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong?
Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh. Gak apa-apa, masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Sebanyak 3 tersangka kasus korupsi pembangunan tangki septik individual di Desa Biuduk Foho, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, mengembalikan uang yang menjadi kerugian negara sebesar 279 juta. 3 tersangka kasus korupsi pembangunan tangki septik individual, masing-masing berinisial LJN, HS, dan CT. LJN diketahui merupakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, sedangkan HS dan CT merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Uang ratusan juta rupiah tersebut diserahkan Milkias Takoi selaku kuasa hukum 3 tersangka dan diterima Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belu, Alfian bersama 2 jaksa penyidik yakni M. Nofrian dan Maria Margareta. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belu, Alfian, mengatakan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 279 juta telah disetorkan ke BRI Cabang Atambua. Menurut Alfian, meski ketiganya telah mengembalikan uang tersebut, namun proses hukum tetap berjalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini ketiga tersangka ditahan sementara di Polres Kepolisian Resor Belu untuk proses hukum lebih lanjut. Harga jual beras di wilayah Kota Kupang mengalami kenaikan lebih dari 2 pekan terakhir. Warga mengeluh dan berharap harga beras bisa kembali stabil. Jangan kemana-mana, berita selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Beneran doyan sama gue. Orang marah-marah masih ditungguin tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh. Gak apa-apa, masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Tak terasa sudah sekian lama. 50 tahun, Ultramilk jadi pionir susu UHT dan tetap menjadi nomor 1 di Indonesia. Menutrisi negeri setiap hari sampai segala penjuru. Memberi rasa terbaik susu asli. Menemani dari dulu hingga kini. 50 tahun sudah kita lewati. Menjadi pionir susu UHT yang tak pernah berhenti berinovasi. Salut untuk cinta yang kita bagi dari tangan kami ke tanganmu dan seterusnya. Untuk ratusan tahun lagi, menutrisi negeri sepenuh hati. Jelang Ramadan stok galon gak aman? Gampang. Pesan sekarang kami antar. Puasa tetap sehat, Aqua dulu. Yuk ikutan Bang Bang Share It One Up Challenge. Wow. Masukkan ke mulut dalam sekali hap. Terus katakan Bang Bang Share It. Bang Bang Share It. Wow, wow, wow.
Dengan karamel lembut dibalut coklat tebal yang lumer di mulut. Big Big Share It, enaknya seseru itu. Dapat hadiah. Mau dong dapat hadiah. Download Shopee dapat hadiah, hadiah, hadiah. Yuk download Shopee sekarang, dapat hadiah. Download Shopee dapat hadiah, hadiah, hadiah. Yuk download Shopee sekarang, dapat hadiah. Yuk download Shopee dapat hadiah. Download Shopee dapat hadiah. Hai guys, ayo berpikir jernih. Masa iya Sprite sekarang segernya bener nyata? Apalagi ada campuran lemon di dalamnya. Cobain aja deh. Tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini gak penting? Faktanya, kamu udah nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang, kamu jadi haus dan pingin minum Sprite. Karena Sprite nyatanya nyegerin. Ayunkan tangan dan langkahkan kaki, terus kuat, lebih gesit, lebih enak. Hilo Platinum, gak cuma tinggi kalsium, tapi juga tinggi protein. Buat kami, kuat dan gesit sampai nanti-nanti. Hilo, lebih gesit, lebih enak. Harga jual beras di wilayah Kota Kupang mengalami kenaikan lebih dari 2 pekan terakhir. Warga mengeluh dan berharap harga beras bisa kembali stabil. Lebih dari 2 pekan terakhir, harga jual beras di pasar tradisional dalam wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan. Seperti halnya di Pasar Kasih Nekoten 1 Kupang ini, semua jenis beras termasuk beras bulog rata-rata mengalami kenaikan harga jual sebesar Rp1.000 dari biasanya. Seperti beras Sulawesi dan beras Membramo, kini dijual dengan harga Rp11.000 dari harga sebelumnya yaitu Rp10.000. Menurut para pedagang, saat ini mereka membeli beras asal luar NTT senilai Rp525.000 hingga Rp500.000 per karung. Kondisi ini yang membuat para pedagang terpaksa menaikkan harga jual di pasar. Biasanya itu paling murah itu 350 Per karung. sekarang itu sudah 400, paling murah 425. Kalau bulog itu murah 9,5, cuma dia kemasan 50 kilo, jadi 475 kalau orang beli karung biasanya. Kenaikan harga jual beras selama 2 pekan terakhir ini membuat warga Kota Kupang mengeluh karena harus mengeluarkan gocek lebih besar untuk bisa mendapatkan salah satu kebutuhan pokok ini. Desa Wisata Wairebo, Kecamatan Satermese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu desa pemenang penghargaan ASEAN Tourism Forum 2023. Wisata yang dijuluki Kampung di Atas Awan ini mendapatkan penghargaan pada kategori ASEAN Best Tourism Awards. Desa Wisata Wairebo di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu desa pemenang penghargaan di perhelatan ASEAN Tourism Forum 2023. Menurut Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, mengatakan kemenangan menandakan tinggal selangkah lagi bagi Desa Wisata Wairebo untuk masuk kancah internasional. Sana Fatina mengatakan tidak lagi meragukan kelas Wairebo. Justru saatnya menularkan kearifan lokal dan tradisi yang terjaga di kampung unik ini lebih banyak lagi bagi wisatawan ke depan. Namun ada beberapa hal yang harus dibenahi di Wairebo ke depannya, antara lain dari segi tata kelola, paket wisata yang beragam, serta tiket yang terintegrasi dan mudah diakses. Selain itu ada pula dari segi kebersihan dan penanganan sampah serta experience yang dihadirkan. Wairebo adalah sebuah desa adat terpencil dan misterius di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dijuluki Kampung di Atas Awan, desa wisata ini berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Jika ke sana, pengunjung harus mendaki sejauh dan setinggi kurang lebih 7 km untuk mencapai desa cantik ini. Di kampung ini hanya terdapat 7 rumah utama atau yang disebut sebagai Baruniang.
Desa Wairebo menawarkan wisata budaya dan alam yang sangat asri dan unik. Letaknya yang cukup terpencil dan di atas ketinggian inilah yang menambah kesan keasriannya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Flow Bambora News pagi ini. Saya Karin Wonda mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pamit undur diri. Saksikan terus Flow Bambora News setiap hari jam 8 waktu Indonesia Tengah dan sampai jumpa.